Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat cerita dan makna hidup yang dirahmati Allah, semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan diberikan hati yang bersih serta pikiran yang jernih dalam menjalani kehidupan ini. Pada episode 46 ini, kita akan membahas tentang panjang angan-angan, lintasan pikiran atau ujian hati. Seringkali, kita mengalami momen di mana pikiran kita tiba-tiba terlintas tentang sesuatu, renovasi rumah, membeli barang yang mahal, atau merencanakan hal-hal besar yang di luar kemampuan saat ini. Apakah ini wajar? Apakah ini termasuk panjang angan-angan yang dilarang dalam Islam? Dan bagaimana pandangan ilmu kedokteran terhadap fenomena ini? Bagaimana dengan kemajuan teknologi termasuk game, virtual reality, dan metaverse? Mari kita bahas bersama. Episode 46. Panjang angan-angan, lintasan pikiran atau ujian hati. Sahabat, definisi panjang angan-angan dalam Islam. Dalam Islam, panjang angan-angan, tulal amal, adalah sikap terlalu banyak berharap pada dunia tanpa usaha yang realistis, sehingga seseorang melupakan hakikat kehidupan yang sementara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari nomor 6421 dan Muslim nomor 1046. Hati orang tua tetap muda dalam dua hal, dalam mencintai dunia dan dalam panjang angan-angan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, Quran Surat Al-Hijr, ayat 3, biarkanlah mereka makan dan bersenang-senang serta dilalaikan oleh angan-angan, panjangnya harapan, kelak mereka akan mengetahui akibatnya. Dari ayat dan hadits ini, kita memahami bahwa panjang angan-angan bisa menjadi bentuk kelalaian jika membuat seseorang sibuk berkhayal tanpa usaha nyata atau tanpa mengingat akhirat. Sahabat, kita sering mengalami lintasan pikiran, apakah wajar atau tidak? Kadang-kadang, ketika sedang beraktivitas, tiba-tiba muncul lintasan pikiran seperti membayangkan merenovasi rumah dengan detail meskipun kondisi finansial tidak memungkinkan. Melihat rumah dijual, lalu muncul keinginan membelinya, padahal belum ada rencana keuangan yang matang. Jika hanya sebatas lintasan pikiran yang datang tanpa disengaja dan tidak mengganggu aktivitas utama, ini bukan termasuk panjang angan-angan yang dilarang. Dalam Islam, ada konsep khawatir, lintasan hati, yang bisa datang dari Allah, diri sendiri, atau setan, yang menjurus kepada bisikan-bisikan, hayalan-hayalan tidak baik, sehingga menjadi kejahatan nyata dalam perilaku. Namun, jika pikiran ini dibiarkan terus berulang hingga mengganggu fokus, membuat seseorang lalai dari ibadah dan tugasnya, maka ini bisa masuk ke dalam kategori panjang angan-angan yang berbahaya. Sahabat, untuk memperluas wawasan kita bahas sedikit melalui perspektif ilmu kedokteran dan fisiologi pikiran. Dari sudut pandang psikologi dan kedokteran, pikiran manusia memiliki mekanisme default mode network, DMN, yaitu aktivitas otak yang berjalan ketika seseorang tidak sedang fokus pada tugas tertentu. Jika seseorang terlalu sering membiarkan pikirannya mengembara ke angan-angan yang tidak realistis, ini bisa mengurangi produktivitas otak, karena energi mental habis untuk sesuatu yang tidak terjadi. Menyebabkan stres atau kecemasan, jika angan-angan tersebut bertentangan dengan kondisi nyata. Menghambat keputusan rasional,
karena lebih banyak berandai-andai daripada bertindak nyata. Maka, dalam ilmu kedokteran, seseorang dianjurkan untuk lebih sadar, mindful, terhadap pikirannya, agar tidak terlalu larut dalam angan-angan tanpa arah. Sahabat, ada beberapa contoh kesalahan sehari-hari yang jarang disadari. Selain membayangkan rumah dan renovasi yang belum bisa dilakukan, ada beberapa contoh lain dari panjang angan-angan yang sering terjadi. Bermimpi jadi orang kaya tanpa usaha, seseorang ingin punya bisnis besar, tetapi hanya sibuk membayangkan sukses tanpa mulai bekerja atau menabung. Menghayalkan pasangan ideal yang sempurna, seseorang berangan-angan tentang pasangan impian, tetapi tidak memperbaiki diri agar pantas mendapatkan pasangan yang baik. Menunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Nanti kalau saya sudah sukses, saya akan rajin sedekah, padahal bisa mulai dari hal kecil saat ini. Kesalahan seperti ini seringkali dianggap wajar, padahal bisa menunda kebaikan dan membuat seseorang kehilangan peluang di dunia dan akhirat. Sahabat, ada konsep kekuatan pikiran atau visualisasi keinginan seringkali dikaitkan dengan teori Law of Attraction, hukum tarik-menarik, yang mengatakan bahwa jika seseorang membayangkan sesuatu dengan kuat, maka hal itu akan terwujud dalam kenyataan. Namun, bagaimana pandangan Islam dan ilmu pengetahuan terhadap konsep ini? Kekuatan pikiran dalam perspektif Islam. Dalam Islam, pikiran yang positif dan optimis memang dianjurkan, tetapi tidak cukup hanya dengan membayangkan sesuatu tanpa diiringi usaha dan doa. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri." Ayat ini menegaskan bahwa perubahan tidak terjadi hanya dengan memikirkan atau membayangkan sesuatu, tetapi harus ada usaha nyata yang dilakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan doa dan tawakal sebagai bagian dari ikhtiar yang benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis riwayat Tirmidzi nomor 2344, "Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya Dia akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung. Ia pergi pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore dalam keadaan kenyang. Burung tidak hanya duduk dan membayangkan makanan datang kepadanya, tetapi ia bergerak, berusaha, dan mencari rezekinya. Jika seseorang hanya membayangkan keinginannya tanpa ada usaha, ini bisa termasuk panjang angan-angan yang dilarang dalam Islam, sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat Ibnu Majah nomor 4259. Orang yang paling cerdas adalah yang banyak mengingat kematian dan yang paling baik persiapannya untuk kehidupan setelahnya. Mereka itulah orang yang benar-benar berakal. Sahabat, berpikir positif itu baik, tetapi harus dibarengi dengan usaha dan doa. Hanya membayangkan sesuatu tanpa tindakan nyata bisa menjadi angan-angan kosong yang tidak bermanfaat. Sahabat, ada pepatah mentang-mentang judulnya, "Kejarlah mimpimu, jadi kerjanya tidur terus sepanjang hari." Kejarlah mimpimu dengan tidur sepanjang hari. Tapi ingat, dompetmu juga bakal ikut tidur nyenyak tanpa ada isinya. Silakan tidur terus untuk mengejar mimpi. Tapi jangan heran kalau nanti yang datang malah tagihan, bukan kesuksesan. Sahabat, kekuatan pikiran dalam ilmu kedokteran dan psikologi. Secara ilmiah, memvisualisasikan sesuatu memang bisa membantu dalam mencapai tujuan, tetapi tidak cukup hanya membayangkan, harus diiringi dengan tindakan nyata. Neurologi dan otak. Otak manusia tidak bisa membedakan antara membayangkan sesuatu dan benar-benar mengalaminya. Inilah sebabnya mengapa atlet profesional sering menggunakan teknik mental rehearsal,
latihan mental, di mana mereka membayangkan gerakan yang akan dilakukan sebelum benar-benar melakukannya. Bahaya jika hanya membayangkan tanpa bertindak. Bisa membuat seseorang merasa puas dengan imajinasi, sehingga tidak merasa perlu berusaha. Bisa menyebabkan delusi atau harapan palsu yang tidak realistis. Bisa menurunkan motivasi, karena otak merasa sudah mencapai sesuatu padahal belum. Seorang psikolog terkenal, Gabriele Oettingen, dalam penelitiannya menemukan bahwa orang yang hanya berhayal tentang kesuksesan tanpa rencana nyata, justru memiliki tingkat keberhasilan yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang berpikir realistis dan membuat strategi konkret. Berikut beberapa contoh kesalahan yang sering terjadi dalam memahami kekuatan pikiran. Seseorang ingin sukses dalam bisnis, tetapi hanya membayangkan uang datang tanpa belajar atau bekerja keras. Yang benar, bayangkan tujuan, tetapi iringi dengan doa, usaha nyata dan strategi dengan selalu memohon perlindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin sehat dan bugar, tetapi hanya membayangkan tubuh ideal tanpa olahraga dan pola makan sehat. Yang benar, mulai menerapkan pola hidup sehat sambil tetap berpikir positif. Atau dahulukan berdoa sebelum beraktivitas apapun. Berharap mendapatkan pasangan yang baik, tetapi tidak memperbaiki diri agar pantas mendapatkan pasangan yang baik. Yang benar, memantaskan diri dengan memperbaiki akhlak dan memperluas pergaulan yang baik. Jadi sahabat, berpikir positif itu penting, tetapi harus diiringi dengan usaha nyata. Dalam Islam, doa dan tawakal harus disertai dengan ikhtiar. Secara psikologi, membayangkan sesuatu bisa membantu, tetapi jika tidak ada tindakan, hanya akan menjadi angan-angan kosong. Jangan tertipu dengan konsep, cukup membayangkan, maka akan terjadi. Kita selaku manusia normal kesuksesan butuh usaha, doa, dan strategi. Jika upaya kita dengan menjalankan syarat-syarat yang seharusnya dilakukan telah terpenuhi, biarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan segala sesuatunya baik, sukses dan menjadi akhlak baik bagi diri kita. Jika ada yang mengajarkan bahwa cukup dengan membayangkan sesuatu, itu pasti akan terjadi. Maka itu tidak sesuai dengan Islam maupun ilmu pengetahuan. Yang benar adalah berpikir positif, berusaha, dan berdoa kepada Allah. Sahabat cerita dan makna hidup, teknologi modern, seperti game, virtual reality, augmented reality, dan AI, sangat erat kaitannya dengan konsep lintasan pikiran dan angan-angan. Teknologi ini memungkinkan manusia untuk mewujudkan sesuatu yang hanya ada di dalam pikiran menjadi pengalaman virtual yang tampak nyata. Misalnya, game dan virtual reality memungkinkan seseorang masuk ke dunia fantasi atau simulasi yang dibuat dari imajinasi manusia. AI dan Metaverse berusaha mereplikasi dunia nyata ke dalam dunia digital, membuat interaksi sosial dan ekonomi terjadi di ruang maya. Augmented reality menggabungkan dunia nyata dengan unsur digital, seperti filter wajah di media sosial atau simulasi pekerjaan di dunia virtual. Dampak baik dari game, virtual reality, dan teknologi yang mengandalkan imajinasi. Meningkatkan kreativitas dan imajinasi. Game dan virtual reality dapat membantu melatih kreativitas karena pemain bisa menjelajahi dunia yang luas dan tak terbatas. Alat edukasi yang efektif. Simulasi VR digunakan dalam dunia medis, teknik, dan pendidikan. Contohnya, dokter bisa berlatih operasi melalui VR sebelum melakukannya di dunia nyata. Terapi mental dan relaksasi. VR telah digunakan untuk terapi kecemasan, PTSD, dan fobia,
di mana pasien bisa menghadapi ketakutannya dalam lingkungan yang aman dan terkendali. Meningkatkan refleks dan kemampuan berpikir cepat. Game strategi dan permainan berbasis skill dapat melatih otak dalam pengambilan keputusan cepat dan meningkatkan koordinasi tangan mata. Sahabat, namun hal ini bisa menjadi dampak buruk jika berlebihan dalam menggunakan game, VR, dan teknologi imajinatif. Melemahkan ikatan dengan dunia nyata. Jika seseorang terlalu tenggelam dalam dunia digital, ia bisa kehilangan koneksi dengan realitas. Ini bisa menyebabkan kurangnya interaksi sosial dan kecenderungan menghindari masalah dunia nyata. Menyebabkan ketergantungan atau kecanduan. Teknologi berbasis imajinasi dapat membuat seseorang lebih suka berlama-lama di dunia maya dibandingkan menghadapi tantangan dunia nyata. Hal ini bisa menyebabkan kecanduan game, VR, atau metaverse. Mendorong panjang angan-angan tanpa usaha nyata. Seseorang mungkin terlalu banyak berimajinasi tentang kehidupan ideal dalam game atau VR, tetapi tidak memiliki motivasi untuk mewujudkannya dalam dunia nyata. Ini bisa melemahkan semangat kerja keras dan membuat seseorang hanya hidup dalam angan-angan tanpa realisasi. Dampak kesehatan fisik dan mental. Terlalu lama di dunia digital dapat menyebabkan kelelahan mata, kurang tidur, masalah postur tubuh, dan gangguan kecemasan karena otak terlalu terstimulasi dengan dunia maya yang penuh warna dan interaksi cepat. Gunakan teknologi dengan bijak, jadikan sebagai sarana belajar dan dakwah. Gunakan teknologi sebagai alat untuk meningkatkan kreativitas dan keterampilan, bukan sebagai pelarian dari tanggung jawab kehidupan. Jangan tenggelam dalam angan-angan panjang, tetapi lakukan usaha nyata. Seimbangkan antara dunia maya dan dunia nyata, serta tetap prioritaskan ibadah. Hindari teknologi yang mengandung unsur haram atau menyebabkan kecanduan. Selalu ingat bahwa hidup bukan hanya tentang kesenangan sesaat, tetapi persiapan menuju akhirat. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Qasas, ayat 77. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan, negeri akhirat, dan janganlah kamu lupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Sahabat, Islam tidak menolak kemajuan teknologi, termasuk game, VR, AI, dan metaverse, tetapi memberikan batasan agar teknologi tersebut tidak melalaikan ibadah dan tanggung jawab. Semoga kita termasuk orang-orang yang berpikir realistis, berusaha keras, dan bertawakal dengan benar kepada Allah. Amin. Sahabat, sebagai penutup dari pembahasan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa tidak semua lintasan pikiran itu buruk, selama tidak melalaikan dari tugas utama dan tidak membuat stres. Panjang angan-angan yang dilarang adalah ketika seseorang terus berandai-andai tanpa usaha nyata, hingga lalai dari kehidupan dan ibadah. Dari sudut pandang psikologi, kebiasaan terlalu sering berhayal bisa berdampak negatif pada mental, sehingga lebih baik melatih diri untuk fokus pada tindakan nyata. Sebagai Muslim, kita diajarkan untuk berharap kepada Allah, tetapi harus diiringi usaha yang seimbang. Sahabat cerita dan makna hidup, mari kita jadikan hidup ini lebih bermakna dengan memiliki harapan yang realistis, disertai usaha dan tawakal kepada Allah. Jangan biarkan panjang angan-angan membuat kita kehilangan peluang untuk berbuat baik hari ini. Untuk lebih memahami berbagai makna kehidupan, jangan lupa untuk mengeksplor video-video di episode sebelumnya, karena setiap episode memiliki pelajaran yang saling berkaitan. Sampai jumpa di episode berikutnya sahabat, selalu sehat, selamat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.